Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Nah, di video kali ini sesuai dengan hasil vote kalian semalam yang menunjukkan yang paling banyak itu belum paham di bagian menentukan model matematika dari soal cerita dan penyelesaiannya. Nah, maka dari itu di sini akan Ibu bahas kembali dalam bentuk soal tentang materi tersebut. Tolong perhatikan dan simak videonya karena setelah ini akan ada tugas kuis kembali. Nah, soal pertama di sini ada soal cerita. Roti A dengan harga beli 5.000 dijual dengan harga 5.500 per bungkus, sedangkan roti B dengan harga belinya 7.500 dijual dengan harga 8.500 per bungkus. Seorang pedagang roti yang mempunyai modal sebesar 1.500.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 250 bungkus roti akan mendapat keuntungan maksimum jika ia membeli. Nah, membeli berapa? Di sana kan ada dua roti ya, ada roti A dan roti B. Apakah hanya roti A saja yang mendapat nilai keuntungan maksimum atau roti B saja, atau bisa ke kedua-duanya dengan jumlah berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Nah, dari yang pertama kita lihat di sini. Roti A itu dibeli, harga belinya berapa? 5.000. Kalau roti B harga belinya berapa? Nah, sekarang kita catat harga belinya dulu ya. Harga beli di sini. Ini harga belinya 5.000 untuk roti A. Terus untuk roti B harga belinya 7.500. Nah, berarti harga beli roti A itu 5.000, nanti roti B itu 7.500. Nah, karena di sini seorang pedagang roti mempunyai modal sebesar 1.500.000 ya. Nah, karena di sini dia menjual roti A dan roti B, artinya yang kita misalkan menjadi X dan Y itu apa? Ada roti A dan roti B. Oke, nah berarti di sini kita dapat persamaan harga belinya 5.000 untuk roti A dan 7.500 untuk roti B. Nah, modalnya berapa? Di sini modalnya itu pasti berhubungan dengan harga beli kan? Modalnya 1.500.000. Artinya karena roti A itu adalah X, berarti 5.000 X ditambah 7.500 Y, modalnya kan 1.500.000. Apakah boleh lebih dari 1.500.000? Tentu tidak, karena modalnya hanya segini kan. Artinya apa? Dia pasti tandanya harus kecil dari 1.500.000 atau sama dengan 1.500.000. Nah, di sini harus yang kalian pahami ini tuh, harga belinya pasti berhubungan dengan modal awalnya. Nah, terus di sini ada kalimat lagi, kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 250 bungkus roti. Artinya apa? Untuk roti A dan roti B itu jumlahnya harus paling banyak 250. Roti A dan B tadi apa? X dan Y kan? Nah, di sini ada X ditambah Y, boleh tidak lebih besar dari 250? Tentu saja tidak ya, karena paling banyak kalimatnya di sini. Berarti
tandanya pasti kecil atau sama dengan 250. Nah, udah dapat kita dua persamaan. Lalu yang ini gimana? Yang dijual. Nah, karena dia menjual kembali, yang di sini ada proses untuk keuntungannya. Makanya harga jual itu adalah untuk menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, di sini ada fungsi tujuannya. Berarti untuk roti A dijual dengan 5.500, berarti ada f x, y sama dengan 5.500 x ditambah berapa? 8.500 y. Nah, ini untuk fungsi tujuannya. Nah, semoga sampai sini Anda semua paham. Setelah ini berarti kita mencari apa lagi? Mencari titik-titiknya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, berarti tadi kita sudah dapat dua pertidaksamaan ya. Yang pertama ada 5.000x ditambah 7.500y kecil sama dengan 1.500.000. Nah, di sini boleh kalian sederhanakan lagi agar lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, bisa sama-sama bagi berapa di sini? Sama-sama bagi, iya, sama-sama dibagi 5.000. Oke, kalau sama-sama dibagi, kalau 5.000 nggak habis ya yang ini, berarti kita sama-sama dibagi 2.500. Sama-sama dibagi 2.500. Berapa hasilnya? Yang ini berarti menjadi 2x ditambah 3y kecil sama dengan berapa? 600 ya. Oke. Nah, baru kita selesaikan dengan menggunakan persamaan. Tandanya kita ubah dulu. Yang pertama, 2x tambah 3y sama dengan 600. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, y-nya berapa? Y-nya ini berarti 3y ya. 3y sama dengan 600 karena x-nya 0 tadi. Y-nya sama dengan 600 dibagi 3. Y-nya sama dengan 200. Titiknya di sini ada 0,200. Lalu kalau y-nya yang 0, berarti persamaannya tinggal 2x sama dengan 600. X-nya sama dengan 600 per 2, berarti x-nya sama dengan 300. Berarti titiknya ada 300 per 0. Nah, lalu persamaan yang kedua, ada x tambah y sama dengan 250. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, pasti y-nya langsung 250. Jadi titiknya 0,250. Yang kedua, kalau y-nya 0, artinya x-nya sama dengan 250. Berarti titiknya 250,0. Nah, sudah dapat seperti ini, berarti tinggal kita cara yang ketiga, lukiskan titiknya ke dalam koordinat kartesius, lalu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan koordinat kartesius, tinggal kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh tadi, titik-titiknya ya. Nah, yang pertama lihat di sini angkanya ini kan ratusan. Jangan kalian langsung gambarkan 1 sampai 100. Wah, seberapa panjang di buku kalian. Nah, jadi kita ambil dia dalam satuan mulainya dari 100 ya. Berarti kita misalkan di sini 0, berarti kita mulai dari 100. Nah, di atasnya 100 berarti ada 200, 300.
di kiri juga sama, berarti mulainya dari 100, 200, nanti ada 300, berarti ini min 100, min 200. Nah ingat, jarak dari 0 mau ke atas, ke kiri, atau ke kanan, atau ke bawah itu harus sama. Kalau ke kanannya 4 kotak, ke kirinya juga 4 kotak. Di sini ada salah ya? Iya, di sini harusnya di sini ya, 4 kotaknya, ini di sini. Nah, seperti ini ya, tapi kita kan tidak ada yang negatif ya, karena syaratnya di sini harus X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0, karena dia jumlah barang, nggak mungkin ada jumlah barang min, berarti dia tidak ada. Nah, makanya jadi grafiknya seperti ini agar kita memudahkan dalam pengerjaan. Nah, sekarang kita lihat titik yang pertama ada di mana ini? Di 0,200. 0,200 di mana? Di sini ya, 0,200. Lalu yang kedua titiknya berapa? 300,0. Di mana? Di sini. Baru kita garis. Oke, ini persamaan yang pertama. Lalu yang kedua titiknya 0,250 dan 250. Nanti kita bagi dua. 0,250 di sini ya, di tengah-tengah. Lalu di sini juga tengah-tengah. Baru kita hubungkan lagi. Oke, udah dapat gambarnya seperti ini. Berarti kita kasih tanda tadi yang hitam ini persamaan garis. Yang 2x tambah 3y kecil sama dengan 600. Lalu yang merah ini persamaannya x tambah y kecil sama dengan 250. Nah, sekarang sudah dapat grafiknya, berarti kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini yang hitam ini kan kecil, 2x sama 3y kecil dari 600. Kita ambil titik ujinya, yaitu titik ujinya berapa? Kita ambil yang mudah, biasanya titik ujinya yaitu 0,0. Nah, 0,0 berarti kita masukkan x-nya 0, y-nya 0 ke persamaan 1, berarti ada 0 itu kecil dari 600. Pernyataannya benar atau salah? Benar. Kalau pernyataannya benar, dia gimana? Menjauhi titik 0,0. Berarti yang hitam ini menjauhi ya. Nah, ini. Oke, berarti yang kita arsir yang sebelah sini. Oke, lalu yang kedua persamaannya x tambah y kecil dari 250. Nah, berarti kalau kita masih titik ujinya 0,0, ganti x, y nya 0, ada 0 kecil sama dengan 250. Pernyataannya juga benar, artinya garis yang kedua juga menjauhi titik 0,0, berarti ke atas. Oke, ini tadi kurang ditebal ya yang ini. Di sebelah sini. Nah, berarti DHP-nya yang mana? Karena tadi x besar dari 0, di atas ya, berarti yang bawah tidak termasuk. X besar dari 0. Oh, sorry, yang ke atas ini yang y besar dari 0 yang ke atas ya. X besar dari 0 itu yang di sebelah kanan.
Oke, berarti daerah yang bersihnya yang mana? Yang di tengah ini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sampai sini berarti kan ini cara yang ketiga. Nah, sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya. Cara yang keempat yaitu menentukan apa? Menentukan titik pojok. Nah, kita lihat titik pojok itu kan titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti di sini ada berapa titik? Nah, ada sini ada 1, ada 2, 3, 4. Misalnya ada A, B, C, D, gitu ya. Nah, dari titik A dulu. A pasti di sini titiknya 0,0,0. Lalu yang B tahu nggak di sini berapa? Oke, di sini 200 lewat ya, 250. Oke, berarti di sini ada 250,0. Lalu yang C. Nah, yang C ini perpotongan dari 2 garis, berarti harus kita cari dulu titik potongnya dengan eliminasi nanti. Nah, kita lewati, berarti yang D di sini berapa? Di titik 0,200. Oke, berarti tinggal titik C yang belum diketahui. Nah, kita cari dengan cara eliminasi. Persamaannya tadi ada 2x tambah 3y sama dengan 600. Lalu yang kedua ada x tambah y sama dengan 250. Nah, biar ada yang habis, berarti yang mana yang harus dikalikan? Oke, berarti di sini x-nya yang kita gali ya, ada kali 1, yang bawah kali 2. Berarti tinggal 2x tambah 3y sama dengan 600. Lalu ini kali 2, x kali 2, 2x ditambah y kali 2, 2y sama dengan 500. Tinggal dikurangin, berapa? X nya 0, 3 kurang 2, 1, y nya sama dengan 100. Ya, sudah dapat y nya, tinggal cari x nya. Pakai persamaan yang ini aja. X ditambah y sama dengan 250. Karena y nya 100, berarti ada x sama dengan 250 dikurang 100 sama dengan berapa? 150. Berarti titik potong C itu adalah 150,100. Di sini ya kita buat 150,100. Nah, atau kalau gambar kalian dengan skalanya benar, di sini terlihat di sini. Nah, kita lihat titik C di sini kan. Nah, ini x-nya 100, ini membagi 2 kan, berarti 150. Nah, lalu y-nya, lihat y-nya. Y-nya pas di skala 100. Sama dengan hasil yang kita dapat, sama. Ini kalau gambar kalian pas, pasti dia langsung ketemu hasilnya. Nah, tidak perlu pakai eliminasi lagi, tapi untuk lebih yakinnya bisa pakai eliminasi. Nah, sekarang udah mendapat titik-titik pojoknya seperti ini. Berarti cara selanjutnya mensubstitusi ke fungsi tujuan untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Oke, yang terakhir tinggal kita menentukan nilai maksimum minimumnya dengan fungsi tujuannya 5 ini ya, fx sama dengan 5500x tambah 8500 y. Nah, kalau kita masukkan titiknya 0,0 artinya x nya 0, y nya 0, pasti dapatnya di sini juga 0. Lalu yang kedua, kalau b nya titiknya 250,0 artinya x nya 250, y nya 0, tinggal kita kali 250 dikali 5500. Berapa hasilnya? 1.375.000. Nah, kalau titiknya 150,100
150 dikali 5.500 ditambah 8.500 kali 100, hasilnya 1.675.000. Lalu yang kedua, titiknya 0,200, x nya 0, y nya 200, berarti ada 8.500 dikali 200 berapa? 1.700.000. Nah, kalian bisa lihat di sini mana keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang, yaitu yang di titik D kan, di titik D. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh dari pedagang yaitu 1.700.000 dengan menjual apa? Dengan menjual keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang yaitu 1.700.000 dengan menjual berapa banyak roti? Dengan menjual 200 roti B saja, ya kan? Karena dia 0 roti A, 200 roti B, karena X nya tadi roti A, Y nya roti B. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai maksimum itu tidak semuanya harus di tengah-tengah ini. Jadi harus kalian coba semua untuk semua titik yang membatasi DHP-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ceritanya ya anak-anak semua. Nah, kita lanjut untuk video yang kedua.